Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sisi Prayogi Channel. And welcome back di teman ngebras. Makasih ya yang udah klik di video ini. Bagi yang pertama kali baru mampir di channel ini, salam kenal, aku Sisi. Dan jangan lupa ya untuk subscribe di channel ini. Oke, untuk cerita kali ini aku akan bawakan cerita dari teman kita yang bernama Azizah yang berasal dari Jawa Timur. Kali ini dia mau menceritakan pengalaman yang dialami di desanya sewaktu Azizah tinggal di sana. Saat ini Azizah sudah pindah ya ke daerah Cikias Bogor. Makasih Kak Azizah yang udah kirimin ceritanya ke kami. Oke, cerita ini adalah pengalaman Kak Azizah yang menyebabkan Kak Azizah sampai sekarang itu sangat-sangat kurang respect dengan adanya pengemis. Oke, nggak perlu berlama-lama. Pengen tahu ceritanya? Check it out! Untuk cerita kali ini semua nama dan tempat udah disamarkan ya teman-teman atas permintaan dari Kak Azizah. Oke, jadi ceritanya Kak Azizah ini memiliki tetangga di dalam satu lingkungan desanya yang bernama Pak Jono yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya bernama Ayu dan juga Selvi. Kebetulan Ayu ini bersekolah di tempat yang sama dengan Kak Azizah. Kehidupan Pak Jono sekeluarga ini bisa dikatakan sangat sederhana tetapi mereka hidup dengan harmonis ya teman-teman. Dimana Pak Jono ini bekerja sebagai seorang buruh bangunan. Tapi di sini Pak Jono ini bekerjanya itu tidak hanya di desa aja tetapi kadang suka ikut dengan mandor yang ada di kota-kota ataupun bahkan sampai di luar kota Jawa Timur sendiri. Apabila saat itu Pak Jono mendapatkan pekerjaan di luar kota atau bahkan mungkin di luar pulau, Pak Jono itu memang sudah biasa tidak pulang 1-2 bulan. Tergantung dari bagaimana pekerjaan yang didapatkan oleh Pak Jono. Jadi memang Bu Jono maupun Ayu dan Selvi sudah terbiasa ditinggal oleh Pak Jono. Suatu saat, tiba-tiba Pak Jono mendapatkan sebuah pekerjaan yang mengharuskan Pak Jono untuk bekerja di luar kota. Saat itu seperti biasa tidak ada masalah, Pak Jono pamit seperti biasa kepada Bu Jono maupun kepada kedua anaknya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Teman-teman yang ada di lingkungan desa tersebut sudah mulai pulang yang bekerja berbarengan dengan Pak Jono. Tetapi setelah ditunggu beberapa hari, Pak Jono tidak juga kunjung pulang. Sehingga akhirnya Bu Jono berinisiatif menghampiri ke rumah salah satu tetangga yang kebetulan saat itu bekerja atau pergi bersama dengan Pak Jono ke kota. Saat itu Bu Jono datang ke rumah Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Oh, waalaikumsalam Bu Jono. Ya, gimana? Pak, maaf Pak, mau tanya, apakah pekerjaan di kota itu Pak Jono memang masih bekerja atau memang bagaimana ya Pak? Gitu. Oh, maaf Bu Jono, setahu saya pekerjaan yang di kota sudah selesai Bu Jono. Oh, sudah selesai ya Pak? Kalau sudah selesai, kok suami saya belum pulang? Apa Pak Yusuf tahu Pak Jono kemana atau apa mungkin mendapatkan pekerjaan lain Pak di luar pekerjaan yang sebelumnya ini? Waduh, maaf Bu, kebetulan memang saya kurang tahu. Ketika datang kemarin itu Pak Jono memang bekerja bersama-sama. Tetapi setelah beberapa hari itu Pak Jono tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari proyek Bu. Sehingga saya kurang tahu Bu, Pak Jono kemana. Bu Jono mendengar itu sangat kaget. Karena memang jujur di rumah itu tidak ada alat komunikasi handphone atau apapun ya teman-teman. Jadi Bu Jono memang hanya mengandalkan dari Pak Jono pulang untuk membawa kabar seperti itu aja. Nah, mendengar hal itu ya Bu Jono tidak bisa berkata apa-apa atau tidak bisa menanyakan apa-apa lagi sehingga hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf dan pamit untuk pulang ke rumah. Menghilangnya Pak Jono otomatis membuat kehidupan keluarga Ayu dan Selvi berubah. Di mana yang sebelumnya ayahnya yaitu Pak Jono yang menjadi tulang punggung keluarga dalam bekerja tiba-tiba berubah menjadi ibunya. Ayu dan Selvi merasa kasihan sama ibunya gitu karena selama ini ibunya tidak bekerja gitu. Sekarang bekerja dan hasil yang didapatkan itu hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari mereka. Akhirnya Ayu Selvi memutuskan untuk berhenti sekolah. Karena boro-boro mereka mau bisa berangkat ke sekolah, ongkos ke sekolah. Karena untuk makan sehari-hari saja itu kadang mereka tuh tidak cukup.
Karena hal itu, otomatis Bu Jono memiliki banyak hutang di warung-warung untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tapi alhamdulillah kadang ada beberapa warga atau bantuan dari pemerintah yang mereka dapatkan sehingga bisa mencukupi kebutuhan mereka walaupun masih sangat jauh dari ketercukupan. Tetapi musibah hal seperti ini tidak menjadikan hal itu menjadi sebuah keibaan dari tetangga-tetangga. Yang ada itu masih ada beberapa ibu-ibu yang mulutnya sangat julid yang pengen diulek rasanya. Karena Azizah tuh sering melihat bahwa ketika Bu Jono lewat, itu masih aja ada ibu-ibu yang suka manggil, Bu Jono, Bu Jono, Bu, beneran Bu nggak tahu kabar Pak Jono? Apa jangan-jangan Pak Jono udah kawin lagi kali Bu? Di sana udah ketemu sama perempuan yang lebih cantik kali Bu? Ngedengar hal itu rasanya pengen gitu, kita juga ngulek tuh mulut ibu-ibu. Udah nggak bisa bantu, tapi masih aja bikin semua suasana tambah panas. Cuma alhamdulillahnya, Azizah bilang, Bu Jono itu termasuk orang yang sabar. Menghadapi sindiran-sindiran atau cibiran tetangga-tetangga, Bu Jono tuh masih menanggapi dengan positif dengan berkata, doakan aja Bu, semoga Pak Jono itu malah sehat, alhamdulillah tidak ada apapun, semoga juga masih ingat kami dan bisa segera kembali ke rumah. Yang membuat balasan Bu Jono seperti itu malah membuat ibu-ibu tuh ya semakin membuat gosip lagi. Ya biasalah ibu-ibu. Kejadian menghilangnya Pak Jono tak terasa sudah menginjak 6-7 bulan. Sampai suatu saat tiba-tiba ada sebuah mobil yang tiba di dalam pekarangan rumah Bu Jono. Ibu-ibu yang ada di sana langsung bertanya-tanya, langsung lirak-lirik biasa ada ibu-ibu matanya lirak-lirik. Ih, mobil siapa tuh? Ih, mobilnya keluaran terbaru. Langsung semuanya bergosip. Tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari mobil tersebut. Ih, siapa tuh? Pacarnya Ayu apa ya? Ibu-ibu udah mulai gosip seperti itu. Tapi ternyata yang keluar itu adalah Pak Jono, teman-teman. Pak Jono keluar pakai mobil baru. Ibu-ibu langsung celingak-celinguk. Pak Jono yang merasa diperhatikan otomatis kan sadar. Akhirnya dia menengok ke arah ibu-ibu sambil ya tersenyum gitu deh, teman-teman. Singkat cerita terus Pak Jono masuk ke dalam rumah. Ya udah ibu-ibu tuh ngelanjutin gosip, itu Pak Jono kok bisa pulang ya, itu kok Pak Jono mobilnya bagus ya, itu mobilnya siapa ya, segala macam. Ya pokoknya gosipan ibu-ibu deh. Kehadiran Pak Jono di sana otomatis membuat heboh warga desa, di mana akhirnya banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin sekedar lewat untuk melihat mobilnya Pak Jono. Di sana Pak Jono dan Bu Jono itu tidak menanggapi ucapan warga. Yang dilakukan pertama kali oleh Bu Jono adalah mendatangi warung-warung atau rumah-rumah penduduk yang memang selama ini memberikan pinjaman kepada Bu Jono. Di sana Pak Jono melunasi semua hutang-hutang yang selama ini dibuat oleh keluarganya, yaitu Bu Jono maupun Ayu atau Selfie. Kehebohan terjadi tidak hanya sampai Pak Jono melunasi hutang-hutang keluarganya, tetapi kehebohan kembali terjadi ketika Pak Jono menghampiri rumah Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Oh iya Pak Jono, monggo, piye kabare? Oh iya, baik Pak, gitu kan. Nah di sana ternyata ada sebuah perbincangan. Pak Jono bertanya kepada Pak Yusuf, Pak, Bapak kira-kira dalam minggu-minggu ini atau bulan depan apakah ada pekerjaan yang sedang dikerjakan Pak? Oh, gak ada tuh Pak Jono, gimana Pak? Ada bisa saya bantu Pak? Oh gini Pak Yusuf, kebetulan saya membeli tanah yang di depan ujung jalan ini Pak. Dan saya ada rencana untuk membangunnya buat keluarga saya Pak. Oh, wah, alhamdulillah selamat Pak Jono. Wah, ikut seneng Pak. Wah, tambah sukses Pak pulang dari sana. Memang dapat kerjaan apa sih Pak Jono? Kok ya saya diajak aja kalau ada kerjaan? Bisa aja nih Pak Yusuf. Ya, insya Allah nanti saya ajak Pak. Ucap Pak Jono gitu kan. Ya udah Pak, nanti pokoknya untuk masalah hal ini saya tanda jadi dulu. Pak Jono itu langsung tanda jadi kepada Pak Yusuf. Terus Pak Jono bilang bahwa untuk sementara kalau ada apa-apa nanti akan saya transfer saja Pak, karena saya akan pergi lagi ke kota. Oh siap-siap, nanti mau bangunannya seperti apa nanti dikabari aja ya Pak Jono. Oh iya siap Pak Yusuf. Kehebohan itu mengakibatkan seluruh desa menjadi gempar karena Pak Jono dapat membeli tanah di depan jalan desa dan langsung membangunnya. Singkat cerita,
Kehidupan keluarga Pak Jono berubah 180 derajat. Yang tadinya Pak Jono hidup dalam kesederhanaan, sekarang keluarga mereka merupakan salah satu orang terpandang yang ada di desa, di mana Pak Jono itu memiliki banyak lahan, tanah, juga banyak hewan ternak. Tapi kesuksesan mereka ini juga diiringi dengan keseganan para warga, di mana para warga tuh memang masih ingat bagaimana perlakuan mereka terhadap Bu Jono ketika saat Bu Jono susah. Tetapi perlakuan yang diberikan Bu Jono kepada warga itu sangat 180 derajat, di mana Bu Jono maupun Pak Jono tetap baik kepada warga sekitar. Atau ada yang memerlukan apapun, Bu Jono akan selalu memberikan. Bahkan ada yang meminta pekerjaan atau dicarikan pekerjaan kepada Pak Jono, itu pun diberikan oleh Pak Jono, direkomendasikan dan bahkan diajak Pak Jono untuk pergi ke kota. Tetapi bukannya tidak bersyukur oleh kebaikan Pak Jono dan Bu Jono sekeluarga, tetapi warga mulai merasakan adanya keanehan dari kebaikan mereka gitu. Dimana setiap warga yang meminta bantuan dari Pak Jono atau Bu Jono, biasanya yang meminta bantuan itu akan tertimpa musibah. Ataupun misalkan bukan dia yang tertimpa musibah, maka salah satu keluarganya akan tertimpa musibah, kata Aziza. Oleh karena itu Aziza bilang, maka banyak warga yang mulai berpikir-pikir kembali untuk meminta bantuan. Hal itu terjadi ketika salah satu warga yang mendapatkan musibah itu membawa salah satu anggota keluarganya berobat ke orang pintar. Aziza bilang, orang pintar tersebut berkata bahwa yang terkena musibah ini menjadi salah satu target tumbal dari pesugihan. Dimana orang tersebut berkata, siapa yang udah nargetin gitu. Orang pintar itu berkata bahwa mereka itu sudah memakai pemberian dari orang yang melakukan pesugihan. Karena mereka sudah menerima uangnya dan memakai uangnya, maka mereka sudah menjadi target dari tumbal tersebut. Mendengar hal tersebut menyebarlah seluruh desa, sehingga banyak warga yang sudah tidak berani lagi untuk meminjam kepada Pak Jono sekeluarga. Kejadian anehnya itu karena biasanya sebelum orang yang mendapatkan musibah itu sakit atau meninggal, biasanya mereka mengalami gangguan-gangguan gaib, sehingga makin memperkuat keyakinan warga bahwa memang Pak Jono sekeluarga melakukan pesugihan, dan bagi warga yang sudah menerima uangnya atau bantuan dari Pak Jono bisa menjadi target dari tumbal pesugihannya tersebut. Karena warga-warga di sekitar sana sudah tidak ada lagi yang berani untuk meminta bantuan dari Pak Jono, tiba-tiba ada suatu keanehan yang terjadi. Selvi, anak kedua dari Pak Jono, tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia. Hal itu membuat kaget seluruh desa. Kenapa enggak Selvi? Ternyata menjadi korban kecelakaan ketika dalam perjalanan ke sekolah. Jadi Selvi ini menjadi korban tabrak lari dari seseorang yang tidak diketahui siapa. Akhirnya pemakaman Selvi pun segera dilakukan. Ada hal yang mungkin kurang baik yang dilakukan oleh warga di sana, di mana seharusnya ketika dilakukan pemandian jenazah itu tidak terbongkar aib dari sang mayit. Di sini terungkap ketika memandikan badan Selvi lebam-lebam. Setelah kematian Selvi membuat kehidupan Pak Jono sekeluarga itu semakin tertutup. Karena di saat itu beredar bahwa Selvi meninggal memang kecelakaan, tetapi pada bagian-bagian tubuhnya ditemukan memar-memar yang tidak wajar. Sehingga banyak keluarga yang berkata bahwa Selvi juga merupakan salah satu tumbal yang dikorbankan oleh Pak Jono. Sehingga Pak Jono sekeluarga menutup diri dari warga sekitar. Singkat cerita, 6 bulan setelah kejadian itu, kembali lagi menjadi sebuah musibah bagi Pak Jono sekeluarga, di mana Ayu tiba-tiba dinyatakan sakit, di mana sakit yang diderita Ayu itu juga termasuk aneh teman-teman, di mana Ayu menjadi sering menangis, teriak-teriak, gak jelas, pokoknya, dan tubuhnya juga ditemukan banyak memar-memar. Padahal Ayu ini tadinya tidak sakit apa-apa, kata Aziza. Dia itu sehat-sehat aja, tapi ketika tiba-tiba di sekolah itu dia jatuh di kamar mandi. Dan di sana itu pokoknya dia di kamar mandi itu teriak-teriak sehingga dibawa ke UKS sama guru. Setelah itu dibawa pulang ke rumah sama sekolah. Sampai setelah itu Aziza tidak pernah melihat lagi Ayu berangkat ke sekolah, karena dikabarkan Aziza itu sudah parah sakitnya gitu loh teman-teman. Dia langsung tiba-tiba ngedrop, dimana Aziza langsung hanya tertidur aja di dalam kasur. Kalaupun bangun dia langsung teriak-teriak, nangis. Pokoknya orang warga yang pada menengok di sana melihat
tubuhnya Ayu ini dipenuhi oleh luka-luka lebam yang sama seperti yang dialami oleh Selvi. Tetapi hal yang membuat keanehan warga adalah ketika Ayu sakit, Pak Jono itu bukannya membawa Ayu ke rumah sakit, tetapi dia malah pergi meninggalkan Bu Jono di rumah bersama Ayu. Ayu tetap berada di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Lalu seminggu kemudian Pak Jono kembali ke rumah, tetapi dia di sana otomatis akan mendapatkan hal yang sangat membuat dia kaget. Karena ternyata ketika dia sampai ke rumah, di depan rumahnya sudah berkibar bendera kuning, di mana menandakan salah satu keluarganya telah meninggal. Ya, betul. Ayu, ya betul. Ayu meninggal juga guys. Di mana Ayu dinyatakan meninggal pada pagi hari tersebut. Dia meninggal dengan kondisi badannya itu bengkak-bengkak dan mata yang melotot. So, Aziza tuh keingetnya itu bilang sedih banget karena dia inget Ayu itu termasuk anak yang sangat periang, cerdas. Maksudnya Ayu itu termasuk anak yang sangat energik gitu kan. Jadi ketika meninggal seperti itu dia sangat sedih gitu mengingat ketika masa-masa Ayu masih sehat. Dan hal aneh yang terjadi, Pak Jono itu bukannya sedih, tapi ketika melihat Ayu itu meninggal, yang dilakukan dia adalah ngamuk. Di segitu banyaknya warga yang datang, dia itu malah ngamuk dan dia malah ngelempar barang dan bilang, "Kenapa Ayu harus mati? Kenapa Ayu harus mati?" Dia seperti tidak bisa terima. Warga berusaha menenangkan Pak Jono dengan membawa Pak Jono pergi ke rumah Pak RT yang ada di sana. Lalu jenazah Ayu pun tetap diproses untuk dimakamkan hari itu juga. Dengan meninggalnya Ayu, kehidupan keluarga Pak Jono itu berubah drastis. Tiba-tiba Pak Jono mengalami depresi yang sangat parah dan juga mengalami sakit di dalam tubuhnya. Di mana Pak Jono itu diketahui memiliki luka lebam-lebam yang sama seperti yang dialami oleh Selvi dan Ayu. Melihat kondisi itu seperti itu, Bu Jono menutup diri dari warga. Yang dilakukan Bu Jono adalah membawa Pak Jono berobat ke rumah sakit yang ada di kota-kota besar. Bu Jono membawa Pak Jono itu dari satu rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Tapi semuanya sama teman-teman. Pak Jono itu tidak sembuh-sembuh. Dimana Pak Jono itu malah tambah parah, di mana kondisinya semakin memburuk dan memprihatinkan. Kondisi Pak Jono ini sangat memprihatinkan teman-teman. Hanya dalam hitungan bulan saja, kondisi keluarga Pak Jono ini langsung berubah drastis karena penyakit yang diderita oleh Pak Jono. Seluruh harta yang dimiliki oleh Pak Jono tiba-tiba habis untuk berobat Pak Jono. Aziza bilang yang tadinya Pak Jono bisa mempunyai apa aja di desa tersebut, tiba-tiba kembali lagi tinggal di rumah mereka yang lama. Karena semua aset dan harta yang dimiliki Pak Jono itu kayak tiba-tiba hilang aja gitu teman-teman. Pak Jono itu dengan sakitnya Pak Jono, semua harta yang Pak Jono miliki itu terjual untuk biaya pengobatan dari Pak Jono. Akhirnya setelah beberapa waktu, Bu Jono akhirnya memutuskan untuk pergi ke salah satu pesantren yang ada di kota tersebut. Bu Jono memutuskan untuk meminta bantuan dari salah satu ustadz di sana dan juga santri-santri di sana untuk mengobati Pak Jono. Di sana Bu Jono itu berharap Pak Jono itu dibimbing agar mengobati depresinya dan melepaskan semuanya. Alhamdulillah dari pihak pesantren setuju dan mereka mengirimkan ustadz dan beberapa santrinya untuk bantu membimbing Pak Jono biar menghilangkan depresinya itu dengan cara diruqyah. Sesampainya para ustadz dan santri di rumah Pak Jono, mereka sangat-sangat dibuat kaget ketika sampai di pintu rumah tercium bau yang sangat busuk di dalam rumah Pak Jono. Ketika Pak Ustadz sampai ke dalam kamar Pak Jono, Pak Ustadz langsung mengucapkan, "Astagfirullahaladzim, pergi kalian semua, apa yang kalian lakukan di atas tubuh Pak Jono?" Ternyata Pak Ustadz itu melihat ada genderuwo yang sedang mencengkram-cengkram tubuh dari Pak Jono dan juga ada sesosok pocong yang sedang meneteskan air liur yang sangat panas dan berbau busuk. Bu Jono sangat bingung karena di sana tuh tidak ada siapa-siapa, tetapi para santri di sana langsung mengucapkan bacaan-bacaan ruqyah agar membantu Pak Jono. Di sini Pak Ustadz bilang harus mengikhlaskan karena memang di sini berat untuk melepaskan apa yang ada, karena dari keinginan para makhluk yang ada di sana adalah mereka menginginkan Pak Jono untuk ikut bersama mereka. Dan sedangkan kondisi Pak Jono saat ini adalah Pak Jono sudah dalam kondisi sangat-sangat lemah.
tubuhnya yang penuh luka bakar busuk itu ternyata berasal dari air liur pocong yang terus diteteskan di atas tubuh Pak Jono. Dan memar-memar yang sangat parah itu juga berasal dari genggaman-genggaman genderuwo yang mencengkram tubuh Pak Jono dengan sangat kuat. Alhamdulillah ruqyah dilakukan Pak Ustadz ini berhasil. Pak Jono tiba-tiba tersadar dan sanggup berbicara. Pak Jono meminta maaf kepada Bu Jono dan juga kepada Pak Ustadz di sana untuk disampaikan kepada warga yang ada di sana atas kelakuan yang sudah dia lakukan. Dan tidak lama setelah mengucapkan permintaan maaf itu, Pak Jono menghembuskan nafas yang terakhir. Akhirnya Pak Jono hari itu meninggal. Singkat cerita, warga di sana dikumpulkan. Para warga sudah berdatangan untuk berbelasungkawa dan para petugas makam sudah menyiapkan tanah untuk siap menguburkan Pak Jono. Di mana warga-warga itu di sana datang dengan ikhlas, walaupun banyak yang mengeluhkan bau yang dikeluarkan dari jenazah Pak Jono. Tetapi mereka tetap masih datang menghadiri pemakaman dari Pak Jono untuk menghormati Bu Jono yang selama ini sudah berlaku baik kepada mereka. Singkat cerita, akhirnya jenazah Pak Jono itu dibawa ke pemakaman. Tapi keanehan terjadi ketika jenazah Pak Jono itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Tanah yang tadinya kering tiba-tiba mengeluarkan air yang sangat banyak dan melempar ke atas tubuh Pak Jono. Semua berkata Allahu Akbar, Astagfirullah, Astagfirullah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Akhirnya Pak Ustadz juga beberapa santri dan warga di sana membantu petugas makam untuk mengangkat jenazah Pak Jono di pinggiran makam. Lalu Pak Ustadz memerintahkan untuk warga membawa kembali jenazah Pak Jono agar diganti dengan kain kafan yang baru untuk menghormati jenazah. Akhirnya Pak Jono dikembalikan lagi ke rumah sambil Pak Ustadz meminta agar dikuras air yang ada di dalam makam agar ketika dikuburkan tidak ada air yang menggenang. Sambil menunggu petugas makam, semua menunggu di rumah mengganti kafan Pak Jono sampai bersih kembali. Akhirnya singkat cerita, tanah tempat pemakaman itu sudah siap dan sudah bersih kembali. Jenazah Pak Jono ini dibawa kembali oleh warga menuju ke pemakaman. Tetapi hal aneh kembali terjadi ketika jenazah Pak Jono mendekati arah dari makam tempat liang lahatnya itu, yang tadinya awalnya liang lahat tersebut itu kering, tiba-tiba berubah kembali menjadi penuh dengan air. Pak Ustadz hanya berkata Astagfirullahaladzim, ya Allahu Akbar, kenapa seperti ini gitu kan. Lalu Pak Ustadz mendiskusikan kepada Bu Jono untuk mencari solusinya seperti apa. Akhirnya Bu Jono masih meminta pertolongan lagi sekali lagi kepada petugas makam untuk digalikan makam di tempat yang lain. Sambil akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke dalam rumah. Setelah itu mereka menunggu kembali petugas makam mencari lokasi yang dikira tidak terdapat kandungan air. Akhirnya digali kembali kuburan di lokasi yang lain. Akhirnya setelah dilakukan penggalian, Pak Jono dibawa ketiga kalinya ke dalam pemakaman. Dan semua informasi yang didapatkan sebelum berangkat adalah semua liang lahatnya itu bersih, tidak ada air sama sekali. Jadi normal dan siap untuk dimakamkan. Tapi ternyata hal aneh itu terjadi kembali ketika jenazah Pak Jono masuk lagi menuju area pemakaman dan menuju ke tempat liang lahat yang akan ditempatkan untuk Pak Jono. Air kembali lagi menguap ke atas. Melihat kondisi seperti itu, Pak Ustadz akhirnya hanya bisa mengucapkan istighfar lalu menghampiri Bu Jono yang sedang menangis. Akhirnya Pak Ustadz menghampiri Bu Jono yang sedang ditenangkan oleh ibu-ibu sambil mengucapkan banyak-banyak istighfar. Di sana Pak Ustadz berkata, bagaimana Bu Jono solusinya untuk pemakaman Pak Jono? Kalau kondisinya kita sudah mencoba berkali-kali, tapi ternyata memang kondisi lahan seperti ini. Ya, Bu Jono sambil terisak tangis cuma bisa bilang terserah Pak Ustadz baiknya gimana. Ya sudah, akhirnya Pak Ustadz meminta agar peti yang membawa Pak Jono saat itu tidak usah dibongkar. Pak Jono langsung dikuburkan di dalam peti saja, langsung dimasukkan ke dalam liang lahat yang sedang dipenuhi air. Sebelum peti jenazah Pak Jono dimasukkan ke dalam liang lahat, Pak Ustadz mengumandangkan azan di luar peti tersebut. Setelah selesai azan, Pak Ustadz meminta kepada warga dan petugas makam untuk menguburkan peti jenazah Pak Jono. Di sana warga bahu-membahu menguburkan peti jenazah di mana dengan kondisi air yang sangat banyak di dalam peti tersebut. Dan petinya itu juga sangat aneh karena seperti
Petinya itu tidak mau sama sekali untuk tenggelam ya teman-teman. Padahal kondisinya di dalam peti itu ada jenazah dan di situ ada warga-warga yang sudah menumpuknya dengan banyak tanah. Jadi Aziza tuh cuma mikir debit air di dalamnya itu sangat kencang di dalam tanah sehingga kayak seperti mendorong benda apapun yang dimasukkan ke dalam. Singkat cerita, prosesi pemakaman alhamdulillah akhirnya selesai, walaupun banyak kejadian yang membuat semua warga menjadi terdiam dan merenungi apa yang terjadi saat itu. Malam harinya, ketika para warga datang untuk melakukan pengajian, Bu Jono sebagai tuan rumah meminta maaf besar-besarnya kepada warga yang hadir di sana. Di sana Bu Jono menceritakan bahwa Pak Jono memang telah melakukan suatu kesalahan dan banyak merugikan warga yang ada di sana. Bu Jono meminta maaf kepada warga-warga yang di sana yang merasa terluka dengan keadaan Pak Jono dan juga meminta agar dibukakan pintu maaf untuk dirinya yang selama ini tidak bisa mengingatkan suaminya untuk melakukan yang benar. Warga merasa bingung dengan apa yang dimaksudkan dengan Bu Jono. Ternyata Bu Jono di situ menceritakan bahwa memang yang selama ini dibicarakan oleh warga bahwa Pak Jono melakukan pesugihan benar adanya. Bayangin teman-teman, shock nggak tuh kayak sambar petir. Jadi Bu Jono bercerita, waktu itu Pak Jono memang sempat bercerita kepada Bu Jono perihal kemana dia pergi selama ini, yang ketika dia itu bekerja di kota lalu tidak pernah kembali lagi, dan ketika pulang tiba-tiba menjadi orang yang membawa uang yang sangat banyak. Bu Jono itu takut Pak Jono melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan ternyata hal itu ternyata benar. Pak Jono mengakui tanpa malu-malu. Pak Jono mengakui tanpa merasa bersalah. Dia bilang kepada istrinya bahwa dia telah melakukan ritual pesugihan di mana tidak adanya tumbal dari pesugihan tersebut. Jadi istrinya dianggap tenang aja. Dan dia menceritakan bahwa saat itu dia berkenalan dengan salah seorang pengemis yang ada di sana. Tapi Pak Jono waktu itu bingung, kenapa pengemis itu memang mengemis, tapi dia tuh bisa hidup enak. Jadi di sana itu pengemis itu bisa makannya enak. Dan Pak Jono berkata, bukannya sayang, tapi pengemis itu bilang, ini tuh cuman sekedar pura-pura. Lalu mereka berbincang, pokoknya mereka berbincang, lalu di sanalah pengemis itu menceritakan bahwa sebenarnya dia itu melakukan pengemis itu hanya untuk sebagai pesugihan. Di mana pesugihan pengemis itu, Pak Jono itu berpura-pura menjadi seorang pengemis. Dan berapapun uang yang akan Pak Jono dapatkan itu nanti dikalikan dengan 1000 kali lipatnya. Jadi misalkan kalian memberikan Rp500 kepada Pak Jono, maka Pak Jono akan mendapatkan Rp500.000. Jadi seandainya satu hari itu Pak Jono mendapatkan Rp100.000, maka hari itu Pak Jono mendapatkan uang sebesar Rp100 juta. Lo bayangin coba, Rp100 juta dikalikan dengan 30 hari, Pak Jono dapat berapa coba? 3 miliar. Tuh, gaji siapa coba sebulan 3 miliar. Dan dihitung dengan Pak Jono yang menghilang sekitar 6-7 bulan itu, berarti ketika Pak Jono balik ke desa, Pak Jono mendapatkan uang sebesar, atau Pak Jono itu telah memiliki uang sebesar 18 miliar rupiah. Duit nggak tuh? Makanya Pak Jono itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang sangat mengenakan, mendapatkan uang 18 miliar dan plus tidak adanya tumbal yang harus dia berikan. Singkat cerita, Pak Jono merasa terbuai dengan pesugihan yang udah dia lakukan. Lalu 1 tahun berlalu, tiba-tiba Pak Jono disampiri oleh 2 sosok, yaitu Gundurwo dan Pocong. Mereka menghampiri Pak Jono seraya berkata bahwa mereka meminta tumbal untuk pesugihan yang sudah dilakukan Pak Jono. Pak Jono otomatis menolak, karena saat itu Pak Jono merasa bahwa perjanjian yang dilakukan oleh sang dukun itu tidak adanya tumbal yang harus diberikan. Para makhluk itu pun berkata bahwa benar, memang Pak Jono itu tidak melakukan perjanjian adanya tumbal dengan sang dukun, tetapi sang dukun telah melakukan perjanjian dengan Gundurwo tersebut. Barang siapa yang sudah meminta bantuan mereka harus memberikan tumbal kepada mereka, dan sang dukun itu ya memberikannya Pak Jono sebagai tumbal. Kalau memang Pak Jono tidak mau memberikan tumbal, maka Pak Jono sendirilah yang harus
menjadi korbannya. Otomatis karena kejadian itu, Pak Jono merasa, ya kenapa saya harus mati? Saya sedang punya uang. Akhirnya, Pak Jono pergi kepada dukun tersebut meminta untuk dialihkan. Tumbal yang seharusnya adalah dirinya dan keluarganya digantikan oleh pihak lain. Oke, Pak Dukun pun setuju dengan membuat persyaratan, yaitu pesugihan dengan apa yang Pak Jono kasih kepada orang lain, itulah yang akan menjadi target dari tumbal dari para makhluk tersebut. Makanya saat itu memang setiap warga yang meminta bantuan kepada Pak Jono maka akan tertimpa musibah. Nah, itu adalah bagian dari pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jono. Bu Jono yang mendengar hal itu sangat-sangat tidak setuju. Dia meminta Pak Jono untuk menghentikan praktek pesugihan tersebut dan juga menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jono terhadap warga-warga di desa tersebut. Pak Jono yang memang akhirnya sadar berusaha untuk melepaskan pesugihan tersebut. Akhirnya dia kembali lagi kepada dukun tersebut dan minta disudahi. Tapi ternyata dukun tersebut berkata bahwa itu sudah tidak mungkin. Kalau memang Pak Jono tidak mau melakukan pesugihan itu lagi, maka apapun yang terjadi, makanya Pak Jono harus mengorbankan dia dan keluarganya. Akhirnya dimulailah dengan kematian Selvi dan disusul oleh kematian Ayu. Dimana kematian Ayu pun ketika Ayu sakit, dia sudah langsung menemui kepada dukun itu lagi dan bilang untuk dihentikan semuanya. Tapi dukun tersebut berkata bahwa itu semua adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Pak Jono. Walaupun Pak Jono saat itu bilang, oke, saya mau anak saya diselamatkan dan saat ini ambillah saya kepada makhluk tersebut. Tetapi makhluk itu tetap tidak mau melakukan itu dan tetap berkata bahwa dia menginginkan Ayu sebagai tumbal kedua dari keluarga Pak Jono. Makanya ketika Pak Jono sampai ke rumah, dia langsung stres dan depresi karena saat itu dia sudah berusaha ingin bertobat. Tetapi apa yang ingin dia lakukan hanyalah menyebabkan kedua anak yang sangat dia sayangi meninggal dunia. Oke, sekian dulu cerita kalian teman-teman. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, janganlah kalian percaya apapun dari mulut seorang dukun, apalagi dari makhluk-makhluk selain Allah. Sekian dulu cerita untuk hari ini. Semoga cerita kali ini bisa membawa banyak manfaat untuk kita, di mana dapat kita ambil segala pelajarannya, yaitu kita janganlah melakukan atau gelap mata untuk mencari sesuatu rezeki dengan cara yang mudah yang terlihat menggiurkan di awal. Apalagi kita mempercayakan hal tersebut kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki kuasa sepenuhnya atas dunia ini. Semoga Ayu, Selvi diberikan ketenangan, diberikan keikhlasan, apapun yang terjadi semua sudah adalah takdir dari Allah. Semoga kita tidak mengikuti jejak-jejak dari Pak Jono lagi. Hal itulah yang mengakibatkan Azizah sekarang ini menjadi males kalau ngelihat pengemis. Dia merasa lu beneran pengemis atau lu tuh cuma pesugihan. Sehingga Azizah tuh sangat-sangat kalau ngeliat pengemis dia akan sangat-sangat kayak merhatiin dari bawah ke atas, ini lo beneran mengemis apa-apa, dan kayak sudah tidak percaya lagi dengan pengemis. Ada baiknya apapun yang kita lakukan, bersedekahlah di jalan yang benar dan mencarilah pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Allah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu kalau aku upload video-video terbaru. Oke, assalamualaikum. Dah.